Saya Rafli dari Aceh, Praksi PKS. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Saya ke Kementerian Perdagangan terkait laporan keuangan Kementerian Perdagangan tahun 2019 dan realisasi keuangan. Saya mau ke ITPC, Pak. Jadi Indonesia memiliki pusat promosi perdagangan yang tersebar di 19 kota seluruh dunia yang dinamakan ITPC. Indonesia Trade Promotion Center. ITPC dibentuk dengan dasar nomor sekian bla bla bla. Kemendak mengantarkan bahwa ada 208 M untuk ITPC. Perlu kita pahami, ITPC itu belum maksimal. Belum signifikannya kenaikan volume ekspor ke negara-negara yang ada di ITPC. Satu. Yang kedua, belum banyaknya diaspora dan pelaku bisnis yang berhubungan dengan Indonesia mengetahui keberadaan dan mengunjungi ITPC. Ini catatan konkret di lapangan. Kemudian kegiatan ITPC hanya berupa rutinitas, bukan terobosan. Nah, ini perlu dipikirkan menurut saya. Karena banyak produk kita yang bisa kita jual juga dengan kondisi hari ini gitu Pak ya. Terutama kopi ya di Aceh. Kemudian setup kantor atau gerai ITPC itu belum menciptakan suasana business minded. Nah, ini juga penting sekali gitu Pak. Oleh karena itu ITPC harus dioptimalkan keberadaannya sehingga benar-benar menjadi hubungan dan pusat informasi tentang produk Indonesia di seluruh dunia. Caranya menurut kami melibatkan pihak swasta dan diaspora secara lebih intens, baik melalui kegiatan-kegiatan maupun promosi di media sosial. Kedua, pembenahan sistem operasional dengan penguatan digitalisasi. Ketiga, perbaikan tampilan tempat supaya lebih menarik dan memanjakan calon buyer. Ini kalau kita lihat ITPC itu sebelum saya masuk ke DPR, saya dulu di DPD RI, saya juga sebagai perwakilan budaya, saya langsung ke sana. Itu seperti kios jualan apa gitu, jadi nggak menarik sama sekali. Jadi di sana itu harus kita buat sesuatu yang menarik gitu. ITPC seharusnya dapat diset seperti yang lebih tertarik. Bagaimana gitu kita set seperti itu. Nah, mereka akan mengenal berbagai jenis kopi Indonesia, serta tertarik dengan karakternya yang unik. Nah, selama ini sudah banyak upaya yang menghadirkan kopi Indonesia ke pusat promosi seperti ITPC, tapi masih belum tepat karena sajian kopinya masih lebih dititik beratkan pada keragaman kopi dari daerah-daerah produsen, bukan pada kualitas yang tinggi. Nah, kita punya kualitas itu, nah ini kita branding betul ke sana. Nah, jadi harapan saya ini harus kita optimalkan Pak, itu satu Pak. Ini kita harus berkoordinasi. Kementerian Perdagangan itu wabil khusus untuk kopi dan produk-produk lain ya. Secara wabil khusus kalau di Aceh itu Komisi 6 itu cuma saya satu. Kita harus kooperatif. Catat itu. Nggak boleh kita kooperatif bisa berkomunikasi di dalam rapat aja. Di luar rapat kita selalu harus berkomunikasi. Ini penting. Kemudian yang satu lagi saya ingin sampaikan juga. Itu pembangunan pasar semua terbengkalai. Baik pembangunan pasar baru melalui DAK atau melalui yang lain-lain, ada lagi otsus kalau dari Aceh, banyak sekali yang terbengkalai karena disorientasi, nggak cinta Pak, nggak sayang. Jadi harus dibekali dengan kasih sayang, jadi baru tepat sasaran nih pembangunan. Jadi oleh sebab itu hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Menteri, wabil khusus, saya ulangi sekali lagi ya. Pembangunan pasar itu dievaluasi, keberadaan anggota DPR yang ada di Dapil ini betul-betul kita berkomunikasi supaya pembangunan pasar itu bermanfaat adanya. Itu sekarang banyak sekali, sudah temuan dan segala macam. Nah itu wabil khusus kepada Kementerian Perdagangan. Kalau Kementerian Koperasi dan UMKM, Pak Teten yang terhormat, hendaknya program kita yang 2,4 juta itu, saya ingin mengingatkan bahwa ayolah kita jalin komunikasi yang baik. Jangan program ini nanti terbuang sia-sia. Kasihan. Sudah banyak contohnya. Nah, keberadaan kita nih sebagai anggota dewan memberikan informasi yang valid, informasi yang substansi supaya program, supaya negara kita ini kuat. Kita memang harus beradaptasi dengan kondisi. Kondisional ini harus menjadi kemanfaatan berimbang.
kondisional harus bermanfaat dengan keberuntungan. Begitu juga anggota dewan, fungsi harus berimbang legitimasi.